untuk apa merantau terus, kita belum pernah bisa balas perjuangan orang tua. Jadi saya memutuskan pulang jadi satu sama bapak saya. Terus saya berpikir mau kerja apa gitu loh. Alhamdulillah saya itu kok coba-coba arang sekam ini, dan hasilnya sekarang bisa memenuhi kebutuhan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Syukur. Saya pemilik produksi arang sekam yang beralamat di Dusun Tirto, Kelurahan Parimono, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang. Sejarah awal berdirinya usaha arang sekam ini ya. Dulu pertama saya itu coba-coba. Ada saudara saya itu membeli arang sekam. Habis itu pulang mampir ke rumah saya, jangan cerita panjang lebar. Terus saya ngobrol-ngobrol, harganya berapa? Sekian. Nah, terus dari situ saya tertarik, kok arang sekam yang asal mulanya kan bisa dibilang sampah kan. Dia kan kulit dari padi itu ya, sampah lah, kok bisa menjadi barang yang menurut saya nilai ekonominya tinggi. Nah, dari situ saya coba buka-buka di YouTube cara membuat arang sekam. Saya ikuti, tapi kok hasilnya nggak sesuai yang diinginkan. Terus saya berpikir lama-lama, saya coba. Saya eksperimen gimana caranya biar arang sekam itu hasilnya lebih bagus dan produksinya bisa banyak. Pelan-pelan saya bikin. Akhirnya sampai seperti ini saya bisa membuat kapasitas yang banyak. Dulu awalnya saya bikin cuma 1 karung. Alhamdulillah sudah berjalan kira-kira 1 tahun. Saya udah bisa yang mentah itu 1 hari bisa sampai dengan 20 karung. Untuk bahan baku sendiri saya dapat dari tengkulak juga, karena sekarang untuk sekam yang masih mentah itu juga udah banyak peminat. Jadi saya hubungannya sama tempat penggilingan beras itu juga. Ada beberapa saya ngambil sendiri, ada beberapa juga saya ngambil dari tengkulak. Arang sekam ya, saya jual 1 karung ukuran 25 kilo kurang lebih segitu, itu dengan harga 10.000. Untuk sekam mentahnya, sekam mentah ukuran besar itu saya beli dengan harga 13.000. Jadi kalau sudah saya bakar kan susut ya, susut menjadi arang sekam itu kurang lebih jadi 3,5 karung kecil. Jadi kalau untuk keuntungan itu kurang lebih 15.000 per karung ini. Ya hampir 100% lebih malahan. Untungnya itu kadang bisa 15.000, kadang 14.000. Soalnya ini kan dari tengkulak pun dia ngemasnya nggak pakai timbangan, pakai tenaga manusia. Kalau dia ngisinya padat bisa jadi banyak. Untuk hasil per hari tergantung kita produksi berapa. Kalau kita produksi 1 hari, kalau saya ya sekarang maksimal baru 20 karung per hari. Berarti kan tinggal kalikan aja berapa. Semakin banyak ya kemungkinan keuntungan kita semakin banyak. Awal mulanya saya itu nyoba ini modalnya cuma 100.000 kalau nggak salah. Saya ngambil dari tengkulak itu nggak nyampe 10 karung. Saya coba bakar 2 karung ya. Dari pagi kira-kira jam 7 pagi. Itu matengnya itu jam 4 atau jam 5 sore itu. Itu pun hasilnya kurang bagus. Banyak yang jadi abu. Karena kalau udah jadi abu itu udah beda fungsinya. Nggak terpakai, dia udah jadi sampah. Tapi saya nggak menyerah. 1 kali nggak jadi, besok paginya saya bikin lagi 2 lagi. Saya perhatikan terus. Akhirnya ya belum 100% jadi. Saya coba terus, akhirnya saya bisa bikin yang hitam tapi bentuknya masih sekam, bukan bentuk abu ya. Itu kurang lebih 2-3 bulan itu. Tapi kapasitas saya baru bikin 4 karung. Itu berjalan lama itu, dari pagi sampai sore. Nah itu kalau dihitung untung saya belum dapat untung, itu baru berapa ribu kan gitu. Tapi lama-lama kan saya berinovasi lagi, sampai akhirnya saya nemukan seperti ini. Ini udah 2 tungku, sudah kapasitas 20 karung per hari. Itu kalau mau lebih banyak lagi mungkin kita tinggal nambah tungkunya aja. Apa 4, apa 5, apa 6, itu mungkin kapasitasnya 1 hari bisa 50 karung. Nah, untuk tungkunya ya, ini tungkunya itu hasil karya saya juga ini. Nggak ada yang jual. Ini hasil karya saya, belajar juga dari awal tadi. Pertama dari kita bakar 2 karung, itu tungkunya pun kecil. Nah, dari situ saya belajar kapasitas 2 karung kok tungkunya kecil. Jadi saya mikir-mikir, mungkin kalau tungkunya besar, apinya kan lebih besar. Jadi kapasitas kita untuk bakar lebih banyak. Saya coba, ternyata iya.
Pertama saya bikin tungku besar, cuma satu, itu udah bisa bakar 10 karung. Nah, dari situ saya kadang kan apinya nyalanya terlalu besar, takutnya di api itu nggak bisa padam, jadi sekam kita itu nggak jadi arang, malah jadi abu. Nah, itu saya berjalan lama juga, berbulan-bulan juga. Akhirnya saya dapat orderan agak lumayan banyak. Jadi dari konsumen saya pesen banyak, tapi dia ngasih waktu pendek, kalau nggak salah 3 hari apa 4 hari. Nah, dari situ saya berpikir lagi, gimana caranya biar saya produksi saya itu lebih banyak. Nah, saya eksperimen lagi bikin tungku 2, dan alhamdulillah akhirnya berhasil. Bisalah 1 hari itu kira-kira saya bisa produksi sekam yang mateng ya maksimal 80 karung itu. Arang sekam sendiri awal mulanya saya juga nggak tahu, cuma gara-gara ya itu tadi saudara saya beli arang sekam, katanya untuk penanaman stroberi sama anggur, dia untuk media tanam, dicampur sama tanah, bisa dicampur sama kompos, larinya ke tanaman. Ya kalau untuk arang sekam ini kan tergolong pupuk organik, tapi dia bukan pupuk yang utama, bukan ya. Tapi kalau sekam aja mungkin tanamannya tetap jelek, dia masih kombinasi sama pupuk kandang, apa sama kompos. Tapi kalau ini menggemburkan tanah. Saya pernah ngobrol-ngobrol sama orang petani cabai. Sebenarnya sekam bakar itu apa yang ini? Dari petani itu bilang dia dapat mengurangi jamur, terus memperkuat batang cabai itu terutama, sama daunnya pun kuat juga. Kalau kesulitan ya pasti ada ya. Kadang kita untuk penjualan kita dari kadang door to door. Door to door kan kita mungkin kurang pengetahuan, jadi minat pembeli kurang. Bermacam-macam lah saya lakukan. Mungkin dari online juga sudah saya coba. Datang ke petani-petani juga sudah. Alhamdulillah sudah agak ada yang inilah tertarik. Udah 2-3 kali sampai 4 kali kembali lagi ngambil sekam. Dulu saya itu lulus dari SMK, merantau kurang lebih 10 tahun ya. Orang tua saya udah tua-tua semua. Pas itu ibu saya meninggal, jadi saya memutuskan sama istri ya, sekeluarga pulang habis, nggak mau merantau lagi. Saya masih punya bapak, jadi saya pikir kalau merantau terus nggak bisa ngurus orang tua, belum pernah namanya ngurus orang tua. Jadi kita pikir untuk apa merantau terus, kita belum pernah bisa balas perjuangan orang tua. Jadi saya memutuskan pulang jadi satu sama bapak saya. Ya namanya kita hidup pasti kita perlu makan, perlu ya kebutuhan sehari-hari, apalagi saya udah punya anak, punya istri ya. Terus saya berpikir mau kerja apa gitu toh. Alhamdulillah saya itu kok coba-coba arang sekam ini, dan hasilnya sekarang kalau menurut saya pribadi udah bisa memenuhi kebutuhan saya. Penghasilan merantau kan pastinya di kota besar, penghasilan pasti besar juga, tapi pengeluaran juga besar. Kalau di sini saya kan di kampung ya, penghasilannya ya nggak sebesar di tempat perantauan, tapi saya nilai plus saya itu kita bisa jadi satu sama orang tua. Jadi kalau dari hasil sekam ini ya dibandingkan merantau jauh besar dari merantau. Duit memang butuh ya, manusia itu seberapa banyak duit pasti masih butuh duit. Tapi kalau saya sih yang penting cukup. Duit banyak belum tentu kan, duit banyak masih pingin. Harapan saya kan dengan adanya arang sekam ini, petani-petani sekarang ini, apalagi petani milenial ya, kalau bisa ya kita mengurangi yang pupuk kimia itu. Karena pemerintah sendiri pun pupuk kimia untuk pengadaan pun kesulitan sekarang. Nah, mari kita sama-sama ya belajar untuk lari ke ya pelan-pelan, nggak mungkin langsung 180 derajat organik ya. Kalau untuk arang sekam yang kualitas bagus, contohnya seperti ini ya, ini 100% ini hitam full dan bentuknya masih utuh, nggak remuk. Yang saya tiap hari bikin kayak gini 100% hitam. Tapi kadang ada juga, ini tergantung selera petani juga. Ada juga yang pelanggan saya itu minta yang 50-50. Jadi hitamnya 50%, yang mentahnya 50%. Terus ada juga yang 70% hitam, 30% masih mentah. Tapi gini, bukan berarti saya bikin yang 100% terus saya campur yang mentah, bukan. Saya tetap bakar. Jadi yang masih mentah itu dia udah sedikit kena api, tapi dia belum gosong. Kalau nggak kena api, kena asapnya itu kan dia udah panas. Jadi gini, sekam ini kalau dia nggak dibakar, dia bisa muncul jamur. Nah itu kan dia ada bakterinya juga. Tapi kalau sekam udah dibakar, insya Allah bakterinya pun mati. Usaha arang sekam ini menurut saya simple.
kita paling di depan sama air aja, kita pas waktu memulai bakar itu aja. Kalau udah posisi seperti ini, udah berasap, kita bisa tinggal, tapi nggak lama. Ya contoh ya, kalau kita rumah tangga ya, kalau saya ya punya anak istri saya ngurus anak yang paling kecil, saya bisa jemur dulu, bisa. Ini bisa ditinggal kurang lebih ya 1 jam sampai 1,5 jam bisa kita tinggal. Nah, paling kita kerjaan nanti pas waktu finish, arang udah mulai hitam semua. Kalau udah hitam, dia nggak bisa mati sendiri. Kita paksa mati dengan kita siram pakai air. Untuk teman-teman para petani, silahkan boleh dicoba untuk sekam bakar saya, atau main-main dulu sini boleh. Apa mau belajar sama saya, mungkin mau produksi arang sekam, tapi gimana caranya mau belajar, boleh datang ke tempat saya. Atau yang petani mau beli juga boleh. Dengan harga 1 karung tadi saya bilang, ukuran karung kira-kira 25 kilo ya, itu dengan harga 10.000. Kalau memang nggak bisa ke sini, bisa hubungi kontak saya di nomor 0812 7600 0421. Tetap berusaha, tetap berinovasi, sekecil apapun usaha kita, tetap kita tekuni. Insya Allah lama-lama tetap ada hasilnya, bahkan bisa bernilai ekonomi. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat untuk panjenengan-panjenengan sedoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.